Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video sistem basis data yaitu mengenai penjelasan dan praktek tentang subprogram. Nah, di sini perlu diketahui apa itu subprogram. Definisi subprogram itu adalah unit kode yang memiliki nama, yaitu dapat menerima parameter opsional dan menjalankan serangkaian perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tujuannya yaitu memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Subprogram dapat dipanggil berkali-kali tanpa menulis ulang kode. Kemudian perubahan pada logika hanya dilakukan di suatu tempat. Pengguna hanya perlu tahu apa yang dilakukan subprogram tanpa perlu memahami detail implementasinya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat contohnya tes 1 saya baca saya tadi, 2 dan tes 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ulang dari contoh-contoh tersebut. Yang pertama itu kita dulu coding apa ya? Di create prosedur prosedur is begin ini nah ya oke plus. Nah, saya tidak login. Sini kita hanya membuat seperti biasa. Saya open. Nah, jadi di sini kita perlu memperhatikan ya. Karena semalam saya sudah membuat gini. Ini nanti saja abaikan. Di sini kita membuat create prosedur. Nah, di sini nama prosedurnya itu prosedur gitu. Jadi kita sepertinya nggak bisa lagi kalau kita membuat di sini. Saya buat ya. Ini bisa. Nah, sini katanya name is al nama sudah digunakan di suatu objek. Jadi di objek ini kita sudah membuat nama prosedur ini. Jadi dalam suatu prosedur itu kita berikan nama gitu. Jadi nama itu bisa nama prosedur 1, prosedur 2 gitu. Jadi di sini saya membuat contohnya ya. Nah, kita ubah aja sedikit. Prosedur. Nah, kita ubah aja. Jadi prosedur, kita ubah aja jadi prosedur. Kita jalankan. Nah, prosedur create. Lalu kita panggil dia nih dengan cara namanya ini prosedur. Nah, dia sudah terpanggil. Itu nama saya Ahmad. Sebelum itu kita cek apakah daftar prosedur ini termasuk dalam objek yang kita buat. Proses, kita mengikuti nama ini from prosedur kan, namanya prosedur. Nah, ini
kita abaikan yang ini, yang prosedur ini, yang prosedur yang ini. Jadi kita baru buat yang prosedur yang atas prosedur dengan tulisannya S bukan C ya. Jadi objek prosedur itu sudah jadi. Nah, ini dia. Jadi yang ini yang saya Ahmad. Nah, jadi ketika kita ingin membuat ketika ketika kita ingin mengubah nama Ahmad nih, kan nama saya Lukman gitu kan. Kita 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 tambah di sini create plus. Nah, plus dia. Di create kan. Ini. Hmm. Prosedur. Jadi, ini sedikit. Nah, jadi dia sudah terubah nama saya Lukman. Jadi saya lupa ini meng-create prosedurnya itu. Jadi ketika ketika kita ingin menambahkan ketika kita ingin mengganti suatu prosedur, tetapi di dalam tabel prosedur ini juga kita buat dia seperti ini, create request. Terus selanjutnya contoh dua ini. Di contoh dua ini kita akan membuat prosedur dengan parameter in. Kita gaji. N gaji. Ini kita buat ya seperti ini. Dua. Yang satu salah ya. Nah, kita masuk ke contoh dua. Jadi pada tes dua ini saya sudah membuat nama itu prosedur dua. Seperti yang saya kayak bilang tadi, dia itu tidak boleh sama. Jadi kita ubah saja buat di sini. Jadi tulisannya prosedur sesuai yang ini. Prosedur. Nah, ini prosedur dua kita jalankan. Nah, prosedur create baru kita jalankan programnya. Oke, good. Oke, masukkan
Di sini kita buat namanya itu namanya kayak terus gajinya di 5 juta. Ya sudah terjalan nama Lukman gaji 5 juta. Nah, jadi di situ tuh dia prosedur bisa menerima parameter untuk memproses data yang diberikan saat dipanggil. Parameter memiliki tipe data dan mode in out. Nah, kita di sini memakai ya. Terus yang ketiga itu membuat tabel. Membuat tabel itu. Jadi kita langsung saja membuat hmm, dari employees. Nah, kalau bapak ini saya nanti bapak iya dong. Terus kita ya kayak gitu ya. Ini kita jalankan saja. Hmm, jalankan. Select table. Select table. Lihat, select. Oh, sorry. Di bawahnya gunawan dan nah, select from my employees. Select from my employees. Yang ya. Nah, bisa. Jadi kita di situ tuh tugasnya cuma ingin membuat table. Membuat table employees dengan data dari tabel employees. Jadi kita tinggal membuat tabel. Kita ingin membuat tabel baru gitu di dalam mengambil data dari tabel employees. Nah, itulah tabelnya. Lanjut yang keempat. Yang keempat, kita menggunakan metode parameter in, out, in, out, dan in, out. Nah, gitu. Jadi kita sini keempat. Yes. Oke, kita copy saja nih ya, yang semua ini. Ya. Kemudian, nah, ini kita buat ini ya.
5. Tiga. Lompat tadi. Oh, udah ada. Jadi kita ubah saja ini namanya prosedur 3. Udah ada di. Jadi prosedur ini sudah tercreate. Kita lihat dulu dari ini objek-objeknya kita apakah dia sudah membuat ke dalam satu objek prosedur. Kita lihat saja di sini dengan ini. Nah, jadi di sini saya sudah membuat prosedur 1, 2, 3. Karena tadi 3 nih belum main. 3 nih main. 4 nih. Jadi ini kita jalankan. Declare terus number okay. Tiga. Ini kan. Terus. DPNS output DPNS luas luas. Jadi kita dapat di sini tuh luasnya itu 25. Jadi kita tuh ingin membuat apa sih namanya? Menghitung luas persegi. Sisi kali sisi. Jadi menyimpan hasilnya di prosedur luas. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya itu yang ini. Kita menggunakan import. Bentuk aja. Jadi di sini nih kita ingin parameter vname itu digunakan sebagai input dan output. Jadi logikanya mengubah nilai vname menjadi
huruf kapital dengan fungsi upper. Jadi karena saya sudah membuat sebelumnya prosedur 4, coba saja. Ini kan kita ada membuat prosedur 4. Ya, prosedur. Terus, prosedur 5. Kita tes dulu ya. Oke. Jadi, kalau sudah prosedur 5 ya. Proses. Proses. Kita ulang. Nah, nanti dia tanggal 5 nanti. Jadi, kita bikin saja, kita jalankan dia ini. Variabel nama ya 30. Proses 25 5 S kita sudah membuat yang bagian inputnya itu nama man. Jadi dia tuh di sini kita membuat nama itu Lukman kan, huruf kecil semua. Jadi dia tuh langsung membuat nama itu ke huruf kapital. Jadi kita menggunakan di sini. Terus yang kelima itu function. Di function itu ya ini membuat function. Function itu mirip dengan prosedur, tetapi mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Function biasanya dikenakan untuk perhitungan yang menghasilkan satu nilai. Jadi kita ingin contohnya kita ingin menghitung keliling gitu ya. Kita function create contohnya mana yang untuk function menghitung keliling ini. Jadi kita jalankan saja. Cara menjalankannya itu sama. Select keliling 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 keliling
From dua. Nah, jadi dia itu akan menghasilkan ini kelilingnya itu 20. Mungkin mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.